Kita membersihkan semua linggihnya, kita masuk ke ruang moksa. Di sana ada ruang khusus. Di mana tuh Pak Kade? Di bawah patung Siwa itu, nanti kita masuk ke dalam. Nah, di sanalah kita memohon agar semua dewa itu berstana di sini dan mau menuntun pikiran perkataan kita menjadi bijaksana. Ya, luar biasa sekali. Apakah tempat ini dibuka untuk umum Pak Kade, Pura Moksa ini? Ini untuk semua umat. Mudah-mudahan nanti jadi sentral karena kita terapkan yang modern. Sejauh ini apakah ada keanggotaan khusus yang memang sudah di Pura Moksa ini terdaftar seperti Dasarnya adalah mereka peserta-peserta dari Yoga Tertawa yang sudah mendapatkan manfaat. Mereka kita ajak kerjasama untuk mendirikan ini dan mereka mau dan akhirnya terwujud. Seperti itu. Sebuah karma wasana ya, berkarma yang baik membuat orang menjadi bahagia, tenang. Karena pikiran yang tenang dan damai itu susah dicari. Sebab semuanya berawal dari pikiran Pak Kade. Dan sekarang ada tempat perbaikan seperti bengkel pikiran. Ya, setelah 11 hari kita menstanakan beliau, itu kita diberi kesempatan untuk membuka telinga bijak. Telinga bijak. Nah, ketika telinga bijak ini terbuka, disinilah yang namanya kamus alam semesta yang luasnya sebagai samudra tanpa tepi, sastra tanpa tulis, kita bisa mengakses apapun pertanyaan kita, itu ada jawaban dari sang guru sejati kita. Ya, kalau ingin tahu lebih jelas, ini coba tanya ini prinsip percobaan ini gimana, apa yang dia tanyakan. Sementara ini kita kan bingung, siapa diri saya, siapa orang tua saya, siapa anak-anak saya, siapa semua, bingung kita. Betul. Tapi kalau kita bertanya pada beliau, jawabannya pas. Telinga bijak itu dikatakan sudah terbuka melalui proses-proses tahapan itu, jadi mungkin kewaskitaan dan lain sebagainya lebih juga terbuka. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dibuat dikaji dari segala pengalaman spiritual itu? Mungkin kalau menurut saya ibu rumah tangga paling kalau seorang istri mendampingi suami, mungkin ada kekhawatiran tentang maaf suami kan agak sibuk melayani orang gitu, pasti ada kekhawatiran seorang istri gimana dia, karena mungkin jam tidurnya juga. Mungkin itu saya tanyakan, siapa sih suami saya? Saya nggak kenal, kayak agak kenal. Berarti pertanyaan yang dilontarkan siapa sih suami saya gitu, karena tidak pernah melihat beliau dengan kesibukannya yang luar biasa terhadap penyembuhan yang lain, umat yang lainnya ya. Berarti jawabannya apa dong Pak jika ditanya siapa sih suami saya? Mungkin secara fisik udah tahu. kan perempuan atau istri itu adalah seorang sakti Pak. Itu dalam Weda kita, dewa-dewa itu dia punya sakti, jadi saktinya istrinya juga. Nah, seorang istri itu adalah sakti. Ketika istri yang seorang sakti bertanya, siapa sih suami saya? Bapak Kade jawabnya gimana sebagai seorang dewanya? Bukan saya yang jawab. Lalu? Beliau yang jawab. Mungkin nanti saya salah gitu. Tapi pas itu saya tanyakan seperti itu udah mengalir ya. Mengalir, saya kok bisa, setelahnya saya baca lagi kok bisa seperti ini. Memang benar, saya perlihatkan ini, memang benar ya. saya aja nggak percaya. Dapat memang bertanya sendiri, wahyu jawabannya juga dapat apa sendiri. Itu jawaban siapa suamimu? Mungkin saya lihat aja ya, takut salah. Ini sudah sekitar 80 orang yang kita buka telinga bijaknya. Kayak inisiasi seperti inisiasi. Dan semuanya mendapatkan terkonek dengan beliau. Jawaban-jawabannya yang jawaban ketika mendengar dia diam sendiri, dan memang benar seperti itu, karena yang namanya guru sejati dia kan memberikan jawaban-jawaban tentang kebenaran. Seorang istri menanyakan siapa suami saya, sementara suaminya sibuk untuk seluruh umat yang mengalami kekacauan pikiran, mengobati batin, mengobati hati, seperti itu yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi beliau tidak menjawab, malah dibuka inisiasi daripada beliau, kemudian mendapatkan seperti wahyu atau pawisik. Tapi banyak soal. Seperti apa sih pawisik yang diterima ataupun wahyu yang bisa diterima tatkala beliau mengalami kebingungan mencari tahu siapa suami beliau. Nah, ini benar-benar aneh pemirsa, namun tidak bisa diterima dengan akal sehat memang, tetapi ini faktanya terjadi di alam semesta ini. Ada lihat ya, maaf ya. Pada intinya begini, jawaban-jawaban dari beliau itu adalah pada intinya adalah
Suami itu adalah dirimu sendiri, anakmu adalah dirimu sendiri, ya, kakek nenekmu, leluhurmu adalah dirimu sendiri, dan semua itu adalah diriku. Di sini ya. konsep yang disebut dengan tatwamasi itu akan terjadi. Semua itu adalah Tuhan, ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Adik guru, siapakah suami hamba? Saya kayak mendengar itu, anakku, suamimu adalah aku. Karena aku memakai badan suamimu untuk bisa selalu memelukmu, memberimu kasih dan saya. Dan memegang tanganmu di saat kau terjatuh. Aku bertanggung jawab atas segala yang terjadi terhadapmu. Nah, melalui suamimu aku hadir untuk menguatkanmu menghadapi segala kehidupan dunia ini. Melalui suamimu aku memberimu anak-anak yang harus kau beri kasih dan sayang dan baktimu padaku. Tapi ingat, nak, suamimu bukan hanya untukmu. Aku meminjam badan dan jiwanya untuk banyak orang. Melalui suamimu, aku hadir membantu orang-orang untuk meningkatkan kesadaran yang tentang arti kehidupan anakku. Tugasmu hanya selalu memberinya cinta dan kasih sayang, sehingga aku selalu bisa pinjam raganya untuk menerima dan menyebarkan ajaran-ajaranku. Anakku, kau juga adalah anak-anak pilihanku, karena segala sesuatu telah aku siapkan untukmu, nak, melalui suamimu, karena aku adalah suamimu. Ketika kita terbuka telinga bijak, Banyak. pikiran kita dipinjam oleh beliau untuk berpikir, mulut kita dipinjam untuk ngomong, tangan kita kalau kita nulis, tangan kita nggak sadar dia nulis, dan jawabannya seperti itu. Berarti yang nulis itu ibu sendiri lewat tangan Ya, ibu sendiri. tapi saya ingin catat aja, kayak apa siapa sih? Itu kok ya cepat kayak Kalau nggak di sadar. dunia modern disebut auto reading. Iya, betul. Ya. Itu udah kalau kita ingat kembali nggak bisa kita raga gini. kita dipinjam. Kok bisa seperti ini? Benar ya? Gitu. Antara percaya dan tidak percaya Ya, terjadi ya. pada diri sendiri ya. Itu udah kayak Setelah mendapatkan jawaban yang tertulis oleh tangan sendiri seperti itu, bagaimana rasa perasaan Bu? termenung dia memang benar. Itu udah tak sadar. Netes lah gitu lah. Setelah Dia itu mau menuntut lagi. Dia dari dulu sudah sayang, tapi setelah itu sayangnya berlipat-lipat lagi. Itu yang diharapkan, inisiasi yang luar biasa Ya, ya. ya. Semoga nanti mata batin dan bisa dibuka juga yang lain inisiasinya sehingga menimbulkan reaksi-reaksi positif untuk Buana Alit, badan itu sendiri, dan untuk Buana Agung pastinya ya, Pak Betul, Karya. betul. Setelah 11 hari kita juga lakukan sama dia membuka mata bijak. Ya, mata juga ada 3, mata bijak, mata biasa kita bisa melihat apa yang ada ini, kemudian mata batin kita bisa melihat alam gaib, ya, kita bisa melihat roh-roh siapapun yang ada, itu bisa dilihat oleh para tapakan, para dasaran, itu bisa, itu memang ada, jangan enggak percaya gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan di sini adalah membuka mata bijak. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan bisa dilihat. Pak Kade pernah nggak bertemu Tuhan itu sendiri? Pernah nggak melihat beliau dengan mata waskita, Pak Kade? Ketika mata bijak dibuka, kita bisa melihat beliau. Dan setiap orang bisa. Kalau dia bernama manusia. Seperti apa sih perwujudan beliau? Apakah benar seperti yang dikatakan di umum itu maha asintil? Apapun kata-kata yang diucapkan, apapun tulisan-tulisan, apapun patung-patung yang diwujudkan, tidak mampu mewujudkan. Untuk melukiskan keagungan Tidak beliau. terlukiskan, tidak terpatungkan, tidak tertuliskan, tidak bisa disebut namanya. Tanyakan yang bersangkutan. Benar Bu Ayu, bisa dibagi mungkin kepada pemirsa karena ini benar-benar di luar nalar dan akal sehat, tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata ini. Bisa dibagi Bu Ayu? ya mungkin kalau kebanyakan orang Tuhan berwujud seperti ini, tapi pas kita merasakan kehadiran beliau itu kita nggak bisa membilang wujudnya seperti ini. Bu Ayu rasakan ketika kehadiran beliau itu, ataukah hampa, ataukah
seperti ada di ruangan yang kedap suara atau seperti apa? Apa namanya? Mungkin ada satu kata ya. Wow. kayak kita menonton televisi. Ya, Di televisi. keheningan gitu. Kita lihat misalnya kita lihat satu titik kadang putih, kadang kayak kuning keemasan gitu. Tapi kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pokoknya bahagia, kadang air mata menetes Suketan melalui Ya. Suketan. Susah Itu diungkapkan. moksa. Ya. Ini moksa. mata Suketan kita Tawali. terpejam tapi kita melihat cahaya gitu. Kayak kita Warna menonton apanya cahayanya putih, emas atau kadang seperti apa? putih, kadang kayak bola api itu pecah gitu, pecah itu. Pendaran warna seperti putih dan cahaya api seperti itu Ya. ya, namanya berarti kemerah-merahan seperti itu. Mungkin setiap orang beda-beda Beda-beda ya, prosesnya, oke. Tapi yang kita rasakan itu luar biasa. Ya. Saya turut Ya. membayangkan dan masuk ke dalam cerita Bu Ayu. Kalau diomongkan ya tidak cukup. Sebaiknya dirasakan, sebaiknya lihat sendiri, ikuti Mungkin proses orang secara modern di sini. Walaupun kita punya banyak master-master tradisional, kalau ada silakan. Tapi kalau pingin yang modern, kita bisa datang ke Moksa. Tentunya dengan proses pertama kita penstanaan 9 dewa 9 dewi. Yang kita stanakan beliau berupa energi. Nah, energi apa yang disaksikan oleh mereka yang di sini sudah 80 orang yang mata bijaknya sudah terbuka dan semua melihat yang sama. Berapa lama prosesnya Pak Kade? Dari seorang yang biasa saja akhirnya terbuka mata bijaknya itu. Biasa saja itu ada tahapan 11 hari. 11 hari pertama kita mendengar pelajaran mata bijak. Kemudian di hari ke-11 kita datang ke sini untuk melukat dan penstanaan dewa-dewi. Kemudian 11 harinya kita buka telinganya, mereka bisa mengakses tanya jawab. Setelah mendapat 11 pertanyaan, kita buka mata bijaknya, mereka langsung wow, bisa melihat. Intuasi apa sama setiap orang peserta? Setiap orang sama, Saya karena ingin Tuhan tahu itu ya. satu. Sementara ini kan kita pikir kalau kita sebagai Siwa, Tuhan kita seperti Siwa. Kalau orang Krishna, Tuhannya seperti Krishna. Kalau orang Kristen, Tuhannya seperti Yesus. Orang Islam, Tuhannya seperti apa. Tetapi kalau di sini, karena Tuhan itu satu, setiap orang melihat Tuhan yang satu. Berarti sama. Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang kedua. Ini jadi buat apa memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan? Makanya yang disebut dengan zaman Satya Yuga, kita melihat Tuhan satu, kita merasakan hal yang sama, dan setiap orang Tuhan, apa yang dipertengkarkan? Apa yang harus diperdebatkan? Karena sekarang lagi kontroversial juga di sosial media. Satu tentang Tuhan, satu alam semesta, satu manusia. Tidak ada agama. Agama ini yang bikin pertempuran. Coba kembali ke flashback, ke Adi Guru Siwa. Beliau punya ajaran kebenaran, kemudian diterima oleh Saptarsi. Saptarsi membagi ke seluruh dunia, disesuaikan dengan negara Kalapatra, sehingga di sana ada agama ini sesuai dengan tradisi di sana. Dan mereka saling adu egonya, agama saya paling tua, agama saya paling besar, agama saya paling damai. Inilah perang, sekarang ini perang agama. sesungguhnya semua adalah satu. Padahal Tuhan itu satu. Tuhan itu sudah nangis lama, kenapa kamu berperang, nak? Kamu satu saudara. Berarti agama itu ibarat kata adalah sebuah kendaraan untuk menuju hal yang sama, Pak Kade. Betul. Dan ketahuilah, orang Bali paling cepat akan terjadi ini, dan di Bali akan jadi sentral. Orang Bali paling cepat ketemu Tuhan, mendengar Tuhan, dan ini akan setiap orang di negara-negara lain akan belajar di sini. Ya, berarti jadi sentral pembelajaran daripada Pusat dunia. Ya, untuk mencari Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ada hal yang disampaikan kepada teman-teman yang belum mengetahui tentang kesadaran Tuhan itu sendiri, punya masalah kejiwaan, pikiran yang pusing, seperti itu Pak Kade, efek daripada COVID dan transmisi lokal ini. Ya, kita sebagai manusia kan terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, dan ketahuilah semua awal permasalahan itu ada di pikiran. Ya, pikiran itu ada dua. Ya, pikiran baik, pikiran buruk. Kalau yang kita pikir baik saja, kita bisa bagus. Situasi tubuh pun sehat. Kalau kita berpikir yang buruk, kita drop. 80% penyakit disebabkan oleh pikiran. Selain Gitu. pikiran, apakah makanan juga berpengaruh?
Makanan cuma 20%, tapi pikiran 80%. Selama ini di Pura Moksa ini apakah ada pengaturan pola makan selain pengaturan pola pikiran itu? Di sini sangat dilarang makan daging gajah. Daging gajah saja. Memang nggak ada yang jual. Daging gajah. Closing statement Pak Kade sebagai seorang pemilik daripada Yoga Ketawa di Banjar New Kuning, Desa Mas Ubud Gianyar, dan punya tempat Pura Moksa yang juga banyak dikunjungi oleh rekan-rekan yang telah merasakan efek positif dari Yoga Ketawa itu. Mungkin closing statement Pak Kade. Baik, kita berasal dari Tuhan, kemudian kita turun ke dunia ini adalah pertama kita mengalami apa yang telah kita alami. Ya, apapun yang telah kita alami, tidak usah disesali. Itu adalah proses kita berproses secara spiritual agar kita bisa menjadi sempurna. Setelah sempurna kita akan kembali ke Sang-Sangkan Paraning Dumadi. Siapa saja yang ingin menjalankan apa yang telah diwarisi oleh leluhur-leluhur kita, agar kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan, bahkan sekarang tidak mendekatkan diri, kita bisa bersama beliau. Ketika kita hidup bersama beliau, yang ada hanya satu, bahagia, bahagia, dan bahagia. Astungkare ya. Semoga informasi tadi bermanfaat rekan-rekan semuanya pencinta sosial media. Jero Tabakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan video saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersama dengan Bapak Kade Siwa Ambara, pemilik Yoga Ketawa dan juga Pura Moksa yang berada di Banjar New Kuning, Desa Mas Ubud Gianyar, beserta istri yang setia, sakti beliau yakni Ibu Ayu Ambara juga. Semoga teman-teman yang mempunyai permasalahan terkait dengan pikiran bisa berkonsultasi kepada beliau di tempat ini di Pura Moksa dan juga di Yoga Ketawa. Akhir kata saya Juru Tapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ngiring sinap. Om Santi 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 Om. Pancuran dunia ini dipergunakan untuk dua hal. Pertama untuk mohon kehidupan bagi mereka yang belum punya keturunan. Kemudian di akhir ketika kita meninggal ini digunakan untuk mengantarkan ke alam tempat. Kalau yang ini namanya pancuran Trisakti bagi yang mereka yang ingin memiliki anak perempuan. Kalau itu pancuran Trinity bagi yang